Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini seperti biasa kita akan membahas analisa teknikal saham yang kita akan kembali membahas pergerakan saham Big Bang. Ya, jadi IHSG, Big Bang dan tentunya ada 4 saham bonus yang sudah di request oleh teman-teman yang berada di grup free channel Telegram kita. Ya, sini ada yang request brand, ada yang minta request WIRG, ada yang TPIA, terus juga ada yang MDKA. Untuk BMRI dan BBRI ini udah masuk list ke proyeksi saham Big Bang kita untuk di video kali ini. FYI ya, nih bagi teman-teman ya, kita kemarin udah ngebagikan ya BSJP ya, beli sore jual pagi atau teknik day trading yang mana teman-teman itu udah pada profit ya. Nah, di sini bentar ya teman-teman ya. Nah, di sini ada yang udah TP di bot, terus juga kemarin ada juga tuh di mana ya? Ini juga pada nanya nih, ini PC gimana ya? Ya ujungnya insya Allah saya usahakan tiap hari ini adalah rekomendasinya ya, karena saya ngelihat risiko juga karena ya ini banyak teman-teman saya yang di grup Telegram ini masih belum mengerti lah dari kayak segi analisa teknikal sepenuhnya masih belum mengerti, mungkin hanya sekedar beli dan jual sehingga seperti ini ya, abang titik ini ya, ini dia minus gitu kan, sampai sarannya udah nih saya bilang ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin punya Q&A dan segala macam informatif terupdate, pokoknya join aja deh langsung di deskripsi video kita ya. Oke, biar nggak langsung lama kita langsung saja ke sahamnya ya, karena ini bakalan ada 9 analisa teknikal saham ya. Oke. Oh ya, bagi yang belum subscribe video YouTube saya ini ya di subscribe dulu lah ya, aktifkan notifikasi bell loncengnya biar nanti pas saya lagi live gitu kan atau lagi upload nanti teman-teman langsung bisa menonton video saya ini. Oke, terima kasih. Nah, oke ya. Jadi ini ay, bentar ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini hilang pula ini indeks saya nih. Nah, oke ya. Saya pindahin dulu. Oke, untuk ISG hari ini ditutup menguat tipis sebesar 0,60%. Kalau kita lihat dari LQ45, ini kenaikannya sebesar 0,76%. FYI ya, di sini saya udah pernah bilang nih ya melalui akun admin saya ya atau teman saya ini. Ini ya outlook IHSG kemarin saya bilang ini pergerakannya bakalan ranging atau sideways nih ya. Nah, kemarin saya bilang IHSG di hari kemarin tanggal 15 yang mana hari ini tanggal 17 artinya udah bergerak 2 hari, sudah berhasil menutupi gap di 6.400. Lalu jika kita lihat candle penutupan hari ini ya bearish doji, maka kemungkinan terbesar mulai akan ada kembali koreksi dan berusaha kembali menutup gap downnya ya. Dan juga untuk di BBRI itu udah mulai ranging ya. So ya untuk hati-hati untuk di SG di kondisi yang saat ini ya teman-teman semuanya ya. Oke, kalau kita lihat dari detail indeks nih ya. Nih ya, ini IHSG kalau kita lihat dari transaksi asingnya ternyata masih ada distribusi sebesar 679 miliar di hari ini di tanggal 17 hari Kamis ya. Nah, besok hari Jumat. Dan ini ya. Kalau kita lihat ini selama 1 minggu, astagfirullah, minus 13,90 triliun. Yang artinya sebenarnya IHSG ini udah sesuai proyeksi saya untuk jatuh. Tetapi kenapa masih bisa bertahan? Ya ada ini retail udah masih ngehold. Asing udah berpikir ini waktunya IHSG untuk nutup gap down-nya. Tapi ini pada retail pahlawan bursa masih bandel untuk ngebeli ya. Tunggu aja nanti para cukong-cukong lokal seperti Bank Mandiri, MG, Mirai dan kawan-kawan yang punya uang besar
yang masih ya di lokal kita ini pada taking profit, udah Ju 6 lah guys, Ju 6 langsung jatuh ke sini ya. Hati-hati ya untuk ISG ini. Karena tadi saya ada baca berita ya di Bloomberg kalau nggak salah, bentar ya. Saya lupa nih apa tadi ini ya. Jadi kenapa saya sarankan untuk baca berita di IG ya? Karena ini merupakan akses yang gratis bagi teman-teman, karena kan teman-teman pasti buka Instagram tuh tiap hari kan. Jadi ya Bang Iqbal sering bilang Bloomberg, bilang CNBC ya kan. Jadi itu merupakan sebuah berita ya, termasuk IDX channel lah, teman-teman udah bisa yang ngebaca beritanya gitu. Walaupun tidak update cepat gitu ya kan. Nah, ya berita-berita belakangan ini, nah ini kacau nih. Nih. Ini sini sebenarnya saya mau ungkap ya. Bernard Arnault kehilangan 206 triliun efek turunnya permintaan Cina. Nah, masalahnya yang branded terbaru itu kan seperti Louis Vuitton, Gucci dan kawan-kawan, kan kita dapat berita nih ternyata mereka itu produksinya di Cina lalu dijual lagi di Eropa dengan harga yang bombastis. Yang akibat tentunya ke depannya ya untuk produk-produk ini barang-barang mewah nih ya, ini bisa menjadi turun demand-nya, otomatis besok di Eropa ya, terkhusus untuk di indeks ini ya, Prancis ini dan Jerman hingga Inggris ini bakalan terpengaruh ya. Itu bakalan mengalami koreksi karena Bernard Arnault ini orang paling terkaya di bawah Elon Musk ya, teman-teman semuanya ya kan. Elon Musk, Bernard Arnault, baru di bawahnya itu kayak ada Jeff Bezos, Warren Buffett, dan ada juga yang konglo-konglo lainnya gitu. Nah, oke, jadi ini perlu diperhatikan ya besok. Kalau misalnya ini ada taking profit di saham-saham ini di Prancis, lihat aja ya, karena efek berita dari China tadi. Ya ingat ya, Eropa tuh berpengaruh juga ke indeks kita ya, so hati-hati itu. Nah, kalau kita lihat dari S&P 500 sama ini Dow Jones, hari ini ditutup variasi, cuman dari Dow Jones ini udah terkoreksi kuat sebesar 1,16%. Untuk dari Hong Kong, Hang Seng, Jepang sama Shanghai ini hari ini ada rebound atau hijau. Untuk dari Eropa ini mayoritasnya tiga ini pada koreksi. That's why kenapa ISG hari ini pergerakannya itu tidak masif, karena ekonomi belum stabil ya. Walaupun penundaan Trump ini udah selama 3 bulan ini udah mulai berjalan. Cuman ya seperti saya bilang tadi, kalau harga emas sudah nembak seperti yang udah saya videokan kemarin, tanda-tanda itu adalah ekonomi atau resesi akan terjadi di tahun ini maupun di tahun depan. Ya, jadi kita sebagai investor saham dan trader saham ya harus perlu berhati-hati lagi gitu ya. Ingat nih perkataan saya, karena dulu di corona emas itu nggak salah saya naik tuh hampir 30%. Di krisis 2008 itu naik sampai berapa persen juga. Krisis tahun 98 itu juga naik sampai berapa persen juga gitu. Jadi hati-hatilah teman-teman yang posisinya sekarang lagi nge-hold saham di harga-harga tinggi. Jangan dulu lah, kita harus tahu dulu potensi untuk buy, atau misalnya ada yang nyangkut ya udah biarin aja dulu, kita pakai di broker lain, sekuritas lain, atau di broker atau sekuritas yang sama kita ambil itu position untuk day atau swing trading. Jadi profit tadi insya Allah bisa menutupin minus teman-teman tadi gitu. Karena untuk jangka panjang ini ISG susah untuk nafasnya itu bergerak kembali naik ya. Jadi ISG itu dalam waktu dekat ini ya saya kembali optimis ya ke sini ya, ke 6093. Untuk ngebreak di harga dia sampai di segini ya, ke 6511 itu susah untuk ISG untuk kondisi saat ini ya. Palingan nanti kalaupun dipaksa naik ke 6647 ya one day ini pasti ketutup. Karena kenapa ya teman-teman semuanya ya? Dulu di sini ya, saya lihat mana nih ya? Waktu ada kasus carry trade di Jepang yang indeks Jepang tuh sampai turun 11%. Lalu Warren Buffett juga udah pada taking profit di saham Apple-nya kemarin. Di mana ya? Saya lupa ini. Nah, ini ya. Kemarin di sini ada gap ya, teman-teman ya. Di tanggal 20 Juni. Ini masih ingat saya nih sebelum saya ulang tahun kemarin nih. Di 22 Juni ini ada gap nih kan, jelas kan teman-teman semuanya ya.
one day gap tuh pasti ketutup, apalagi di indeks itu wajib tuh. Haram hukumnya, saya bilang kemarin ditulis di Telegram, haram ya. Ini gapnya sampai sekitar ya nggak sampai 1% lah. Nah ya, ini bukan week ya, ini pure, ini adalah gap. Terus kapan ketutupnya, Bang Iqbal? Nah ini kan naik terus nih. Ya, ini waktu indeks Jepang crash ini di sini. Cuman ini nggak ketutup. Saya masih ingat nih. Jadi teman-teman bisa ngelihat buktinya itu gapnya itu nggak ketutup, tapi sentuhnya tuh di support yang bagian body di sini ya teman-teman, di IG Instagram saya. Yang ini deh, nanti teman-teman bisa lihat. Di bukan dukun ini. Bentar ya, saya buka dulu ya. Maaf agak lama. Maaf agak lama video awal penjelasan ini, biar teman-teman itu ngerti bahwa ini ISG dalam kondisi bahaya nih sekarang. Nih saya percepatin deh. Mana nih ya? Bentar ya. Oh enggak di sini berarti. Di sini. Nih ya. Ini tanggal 36 minggu yang lalu ya. Saya bilang nih di sini ya, guys, untuk rekom day trading bla 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 segala macam, hati-hati dulu ya, saya bilang kan. Akhirnya besok ya ini langsung IHSG junam 4%. Nah, ini buktinya ya. Ini buktinya. Jadi teman-teman bisa baca dulu deh. Kalau saya ulangi nanti waktu kita kebanyakan banyak yang habis gitu kan. Ya kan? Nah, itu buktinya ya. Nanti di bukan dukun ya, ini nama highlight kan. Nanti teman-teman bisa baca lagi deh gitu. Nah, untuk masalah kenapa alasannya nanti ada di Q&A insight saya ini. Nah, di sini pokoknya teman-teman bisa baca deh. Masalah untuk Warren Buffett carry trade kemarin yang masalah Jepang tuh jatuh, di sini juga ada. Di 61 minggu, di mana ya? 30. Di sini ya. 35 minggu lalu. Nah, di sini saya udah jelasin ya kenapa crashnya sampai di situ, tapi saya nggak jelasin gapnya loh. Oke ya, teman-teman bisa langsung baca nanti gitu. Nah, oke, langsung saja kita kembali lagi ya, hati-hati ya untuk teman-teman ya. Jadi kalau dihitung itu gapnya baru kututup itu 176 hari. Artinya dari Kamis ya, Kamis 27 Januari ketutupnya itu baru Kamis 19 Desember. Artinya itu udah ada sekitar 7 bulan baru ketutup. So, seandainya nanti ini nggak ketutup ya teman-teman ya, naik nih, naik, oke. 3 bulan nih naik nih ya, sampai ke sekitar ini deh, ke 6.900 atau ke sekitar nih ke 7.014. Oke, ISG sampai naik ke situ. Tapi percaya sama saya, besok pas tarif Trump itu udah beneran ini ya, aktif kembali, itu bisa kembali lagi downtrend dan menutupin si gapnya ini tadi. Jadi ada dua skema. Apakah gap ini tertutup dalam waktu dekat? Apakah nanti dalam waktu yang udah lama? Oke ya. Nah, oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu ada saham ini. Nih ada saham BCA ya. Ada saham BCA yang hari ini naik sebesar 0,29%. Nah, kalau kita lihat dari transaksi asing hari ini ada distribusi sebesar 26 juta lembar. Artinya ini 2 hari ini ya mulai berkurang lah tekanan untuk jual. Cuman ya hati-hati lagi ya untuk di BBCA. Langsung kita lihat bagaimana kondisi BBCA-nya. Oh ya, di sini saya tutup dulu ya. Nah, untuk BBCA ini sama polanya mirip IHSG tadi ya. Seandainya nanti kembali lagi saya bilang IHSG itu bisa naik, ya ini BBCA bisa naik. Tetapi kalau IHSG itu udah mulai turun, cuma ya ini pasti bisa turun. Tapi ya IHSG dan BBCA dalam waktu dekat ini saya yakin itu bakalan turun. Kenapa? Karena udah saya bilang tadi di awal-awal bahwa dalam 1 minggu ini aja udah sebesar ini berapa nih? Udah sebesar 13 triliun loh keluar. 13 triliun asing keluar dalam 1 minggu ini. Dan teman-teman masih percaya IHSG bakalan naik? Bagi saya tidak, pasti akan ketutup termasuk BBCA ini. So hati-hati ya. Kalau untuk BCA ini misalnya dia kan ini call actionnya udah habis nih, dividennya juga udah dibagikan ya. Ya, payment date tanggal 11 April. 11 April kemarin ya. Ini
yang ngebikin harganya itu rebound ya. Ya seperti itulah BBCA ya. Kalau saya sih ya as always dari kemarin ya, dari sini saya bilang lagi cicil tiap bulan sampai harga di sini, kemungkinan mayoritas harga teman-teman atau average itu pasti di sini ya, di harga sekarang. Setidaknya minus-minus sedikit is oke lah. Tambah dapat yang namanya dividen tadi yang gede, pasti teman-teman tetap untung di BBCA. Itu ada hitung-hitungannya ya teman-teman ya. Seandainya teman-teman kemarin beli di sini ya nggak ngikutin kata saran saya untuk ngecicil yang namanya di BBCA kapal induk kita itu ya mungkin teman-teman belum tentu profit dengan adanya dividen tadi. Tapi kalau nyicil terus dapat harga rata-rata di sini nih, tambah dividen. Misalnya ini minus misalnya sekitar 3%. Dividen dapat nih gede gitu kan. Yieldnya gede. Ya itu teman-teman hitungan tetap profit ya. Nah, oke. Langsung saja kita ke saham yang kedua, itu ada BBRI. Nah, di BBRI ini hari ini kenaikannya sebesar maaf ya. Ini BBRI hari ini koreksi sebesar 0,27%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, masih ada tekanan distribusi besar-besaran. Hari ini makin naik ya. Hari ini makin naik. Udah 4 hari ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis makin naik untuk tekanan jual di BBRI ya. Wah, ini bahaya ini ya guys. Nah, kemarin saya bilang di grup Telegram ya, ini di mana nih? Nah, BBRI ya ini sampai ke lowestnya 3610. Ya, akhirnya beneran kesentuh kan? 3600. Pas banget kesentuh 3610 ya guys. 3610. So, kalau ada kondisinya kayak gini masih ada tekanan jual, ya saya nggak bisa memberi optimis dan keyakinan penuh sama teman-teman karena ini BBRI kalau tekanan asingnya tuh masih besar distribusinya, potensial dia itu untuk kembali ke 3420 ini masih ada. Tapi dalam waktu terdekat ya ini bakalan main-main dulu lah di sini. Palingan menurut saya ya. Karena karakteristik pahlawan bursa atau karakteristiknya para investor, trader retail atau domestik kita ini selalu ngebelik yang namanya saham BBRI. That's why kenapa ini di saat asing itu pada ngejual gede 94 juta lembar tetapi hanya koreksi tipis ya karena orang-orang kita tadi yang ngebelik. That's why kenapa untuk kedepannya untuk BBRI ini menurut saya ini bakalan bertahan di sini deh karena ini merupakan area support terkuatnya. Tapi kalau seandainya dijebol lagi ini bisa ke 3420 baru dia mantul lagi naik ke atas. Ya itu untuk BBRI ya. Langsung saja kita ke saham yang ketiga yaitu ada BMRI yang hari ini terkoreksi sebesar 0,64%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata di sini ada kembali distribusi besar. 131 juta lembar. Wayoi, ini BBRI. Sedih juga nih. BMRI. Ya, seperti saya bilang kemarin ya, ini masih akan bertahan di sini dan kalau seandainya ini dijebol kotak ini dia bakalan ranging atau sideways di harga sini aja. Saya rasa besok ini dimulai hari Jumat ini bakalan masuk nih. Seandainya ISG besok tidak hijau ya. Seandainya ISG besok tidak hijau atau market merespon merah karena berita Cina tadi. Ya, ini bisa kembali masuk nih ke 4.600 hingga 4.800. Tetapi kalau misalnya ini naik ya, walaupun sulit karena asing udah ngejual beli, ini bisa BMRI dalam jangka waktu bulan ini ya, akhir bulan ini kalau bisa menutupin di harganya di 4.950. So, jadi teknikal ini hanya 20% ya teman-teman semuanya. Kembali lagi yang ngebawa data tadi ya, narasi tadi ya, berita tadi ya, kita pikir oh berita ini ngaruhnya kemana, kayak saya ajarin tadi deh tentang berita si Bernard Arnault tadi gitu. Nah itu narasinya kemana, akhirnya membawa positif atau negatif ke market itu gimana. Terus baru kita lihat oh ini flow-nya seperti ini, keluar masuk gitu. Baru kita lihat oh iya betul kata Bang Iqbal, akhirnya market tuh bergerak kayak gini ya. Gitu guys cara baca market tuh. Ya, mahal nih ilmunya daging Wagyu i5. Oke, like video saya ini. Haha.
Oke ya, itu untuk BMRI. Langsung ke saham yang keempat, yaitu ada BBNI, terkoreksi 1,46%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ada distribusi masih besar nih, 118 juta. Kemarin udah ex-date nih ya BBNI ya. Sedih juga nih saya lihat. Nah, BBNI sedikit gap tapi tidak masalah, ternyata sudah masuk. Ya, ini BBNI udah menembus area kotak yang udah kita bikin kemarin di 4050 dan sekarang di 4040. Tipis poinnya. So, BBNI ke depannya dengan adanya tekanan asing, ya kembali lagi, ini kalau misalnya market naik besok ya ini masih bisa bertahan di kotak ini. Tapi kalau misalnya market kembali merah ya ini bisa menuju kembali ke 4000 hingga 3950. Artinya ya ini dalam fase downtrend panjang. Kalau saya kemarin di BMRI, BBRI, ya BBNI ini ya cicil dapat average harga rendah, dapat dividen gede, ya udah saya cabut, ngapain saya holding gitu. Kalau saya holding, udahlah harga average-nya di misalnya di sini ya, dapat dividennya gede lumayan, tapi harga dibawa turun terus ya, saya nggak profit gitu kan. Sesuai kenapa saya bilang, makanya marketer selalu update gitu, karena kondisi sekarang tuh nggak bisa diharapkan sepenuhnya teman-teman semuanya. Ini kondisinya bukan seperti tahun 2022 hingga 2024 yang bisa teman-teman tuh profit, karena keadaan krisis sekarang itu berbeda dan ini belum terjadi krisis besar. Hati-hati ini teman-teman semuanya ya. Hati-hati. Ingat nih kata-kata saya. Oke, saham yang kelima Big Bang hari ini Breeze ditutup menguat sebesar 4,47%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ada akumulasi 2 hari ini. Bagus nih Breeze nih ya. Udah mulai ada nafas ya. Walaupun tidak nafas kuda tapi oke gitu. Better. Berarti polanya di saat Big Bang ini masuk naik, Breeze kena hajar banting. Tiba pas lagi Big Bang koreksi, Breeze-nya naik. Gitu aja terus polanya. Nah ya kan, ini kemarin saya bilang bakalan ditutupin gap, ternyata ini gagal ya. Ya kembali lagi kenapa gagal dan kapan ditutupnya, sama polanya seperti di IHSG yang udah saya bilang tadi. Bang saya lupa bang, ya udah kamu mundurin aja video ini di awal ya teman-teman ya. Saya capek nih ngomong, tambah nanti durasi makin lama gitu. Oke ya. So kalau untuk kayak gini Breeze ya bagi saya ya ini better sih gitu. Jadi teman-teman kalau mau masuk ya, saya nih saya bakalan ngecoba candle ini untuk retest lagi ke 2530 ya. Atau misalnya kalau mau beli di harga sekarang ya is oke gitu kan. Tapi ya kalau flow-nya ini masih bagus Breeze ya, ini saya kasih ya. Kalau nih Breeze-nya flow-nya masih bagus, ini bisa ke 2870 ya. Ini bisa ke sini deh. Nah, ke 2860. Kalau misal teman-teman dapat barang nih, retest nih kan di sini. Tetap flow-nya masih bagus terus ya tanpa ada distribusi ya. Ini bisa teman-teman tuh profit 13%. Tapi kalau misalnya dia turun, flow-nya jelek besok, ya ini bisa turun 13% kembali. Artinya ini 50-50 teman-teman semuanya. Oke? Tapi kalau kita lihat dari flow ini ya nice nih, semoga besok konsisten seperti ini ya teman-teman semuanya, oke? Aku suka Breeze nih polanya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu ada saham Brand yang hari ini ditutup imbang, balance 0%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ada distribusi sebesar 8 juta lembar. Ini requestan teman kita tadi ya. Udah kita lihat Brand kondisinya seperti apa. Ya ini Brand kalau polanya seperti ini doji ya teman-teman semuanya. Ya sulit untuk kita tuh berharap bahwa harga itu bakalan naik, karena seperti saya bilang tadi, doji itu tandanya kalau nggak pembalikan ya, nih bearish doji bullish ya, bearish doji bearish gitu. Berarti artinya ini pembalikan, ini candle kelanjutan. Kalau kayak gini apakah ini pembalikan atau kelanjutan? Nah ini belum jelas, karena apa? Ini belum ada candle-candle sebelumnya itu yang menunjukkan tanda-tanda masif gitu kan. Jadi kita tinggal kita lihat besok apakah ini bakalan naik atau turun. Jadi dua nih, kalau seandainya turun, ini masifnya ini bisa turun sampai ke sini deh, ke 5350.
Tetapi kalau ternyata direspon positif besok, ini bisa ya, kalau kuat ya teman-teman ya, ini bisa ke 6.200. Jadi kalau di harga sekarang beli bisa profit 10%, bisa minus sekitar 9%. 50-50 nih guys. Saya pun nggak tahu nih kemana arahnya kalau flownya jelek kayak gini. Kalau misalnya ini ya, misalnya ini koreksi gitu kan, kecil. Terus ada di sini distribusi besar dari asing. Nah, berarti saya nggak masuk. Tapi misalnya ini ada koreksi kecil, di sini ada akumulasi besar dari asing, ya saya berani masuk gitu. Tapi kalau pola kayak gini ya saya wait and see dulu ya untuk brand. Nggak ada, mending bris tadi deh kalau saya. Ya, oke. Kita ke saham yang selanjutnya, yaitu ada saham yang request tadi, ada WIRG. Aduh, nih mic saya jatuh-jatuh nih. Yang hari ini ditutup sebesar 1,20%. Kalau kita lihat dari asing ini ada akumulasi kecil nih, 700 sama 500.000, berarti ada 1.200.000 lebih nih akumulasi ya. Oke nih, kita lihat ya, WIRG selama 2 hari ini ada akumulasi. Pantaslah ditanya sama abang-abang tadi. Yeah. Kalau kayak gini, kita tunggu breakout biar pasti. Siap. Nah, kalau kayak gini saya nunggu breakout ya, breakout. Terus kita retest. Nah, nanti areanya di mana itu bisa teman-teman cari mana yang cocok gitu. Fine. Nice. Oke ya teman-teman ya, kalau saya kayak gini, polanya simpel aja teman-teman ya. Seandainya nanti ini breakout ya, tembus ini ke sini sampai ke 91 deh, tapi dengan candle yang kayak gini. Nah, candle yang penuh gini, yang bodinya penuh, yang wicknya tuh kecil-kecil lah. Nah, saya bakalan nunggu dia kembali lagi ke sini. Misalnya nih, nah tembus dia kan sampai ke 92, terus dia turun. Ya, turun ke sini tapi nggak jebol ke dalam ini ke 88 ini ya. Ya udah, saya kemungkinan besar akan entry buy. Kalau misalnya teman-teman ragu, itu bisa dibantu dengan indikator volume. Ya, namanya nih indikator volume. Kok volume 24 jam pula? Nah, ini kan belum ada nih volume besar gitu. Kita tunggulah nanti model volume itu besar seperti ini. Nah, dar gitu kan. Pullback, ya kan, nih breakout nih pullback kan. Nah, kayak gini sih pola ya. Breakout, terus pullback kan. Kita beli nih momen-momen tadi dia sentuh lagi area ya tuh. Ya kita cari taking profit, jangan maruk lah gitu. Yang penting cuan-cuan berapa persen ya udah untung. Nah, ini misalnya kan profit sebesar ke 11%. Kan oke banget tuh, punya 10 juta dapat 1 juta dalam 1 hari. Mantep tuh di saham loh. Nah, jadi palingan saya nanti kalau misalnya ini ya, misalnya ini terbang nih kan sampai ke 22% kayak ini. Ya, saya bakalan cari setengahnya aja lah, setengah dari itu 10% ya, sampai di sini ya. 9% atau 10% di 98, oke gitu. Paham ya teman-teman ya? Kalau nggak paham ya teman-teman nggak paham, ini nonton nih video saya support dan resisten. Saya udah kasih tipsnya itu dekat-dekat. Contoh yang kedua nih saya kasih tahu ya. Ini ya videonya. Oke, untuk WIRG ya, sesuai request teman kita tadi. Oke, langsung saja kita ke saham dua lagi ya. Ini ada TPIA yang naik hari ini tipis 0,66%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ada distribusi sebesar 15 juta lembar. TPIA punya Pak PP. Mari kita lihat. Ya, TPIA seperti yang udah saya proyeksi sebelumnya ya. Ini berarti di tanggal 21 Maret saya bilang kalau TPIA ini bakalan ada koreksi sampai ke 6.800. Ternyata memang benar kan? Memang dia bertahan di sini. Cuman masalahnya
di sini saya rasa para bandar itu tahu kalau ini merupakan menjadi area stop lossnya para ya trader. Misal ya, misalkan ada nih pada teman-teman yang pengen cari cuan lah di sini gitu kan, 14% gitu kan, dengan stop loss yang tipis. Mungkin teman-teman ngasih stop lossnya di sini lah agak lebar dikit lah 4% gitu kan. Akhirnya dua kena SL, udah kena SL ternyata malah profit gitu. Jadi cara menghindarin hal-hal yang kayak gini, nanti saya bikin video tutorial lagi untuk analisa teknikal yang versi advance atau versi untuk orang-orang yang udah jago gitu. Nanti saya bikin ya, insya Allah secepatnya gitu. Pelan-pelan dulu ya teman-teman ya. Sak napas juga saya bikin tuh. Ya kalau TPIA modelannya kayak tadi ya teman-teman semuanya ya. Modelan kayak gini dengan adanya distribusi besar, ya ini menurut saya ini bakalan kembali di bawah lagi karena doji ini ya, ini udah menggambarkan bahwa ya seller tuh udah gede ya. Di sini berarti sini asing beli, retailnya ngejual, terus di sini asing distribusi, malah orang lokal yang pada ngebeli. Artinya di TPIA ini saling kelahi lah orang itu, nggak ada yang kompakan gitu. Kalau ada kayak gini ya saya bisa nunggu lagi di 7.250 atau di 7.125. Tapi untuk kembali area TP ke sini bisa nggak sih Bang Iqbal ke 8.025? Bisa, tetapi ya mungkin ada harus sedikit volume yang gede ya. Ya, volume yang gede ya. Ini saya hapus dulu lah. Nah, saya hapus dulu ya. Karena kenapa? Seorang Iqbal tidak memakai namanya indikator. Jadi volume tadi itu hanya untuk tambahan saja biar teman-teman itu pada mengerti ya. Oke, langsung jadi kita ke saham yang terakhir yaitu ada MDKA. Hari ini naik 16%. Gacor bosku. Pasti asingnya gede nih beli. Ya kan 10 juta kan. Kemarin distribusi, sekarang beli. Ya MDKA ini ya. Kemarin harga emas nih ya malam ini ada sedikit koreksi ya. Tapi oke. Ini kan naik kan. Ke 3.317. Waduh, saya hampir profit. Udah 100 juta mungkin saya profit nih di trading emas di gold nih ya. Kemarin profit saya 5.200 tuh. So, oke lah. Kita langsung aja nengok nih ya MDKA ya. Nah, MDKA kan. Seandainya teman-teman kemarin ngikutin kata saya di tanggal 14 April pasti udah profit. Iya. Nah, kemarin kemarin kan saya bilang kan, ya di sini ya, saya bakalan bilang pullback seandainya teman-teman ya kemarin beli ya, nih nge-breakout ya, retest lagi ya, metode saya palingan floatingnya 3%, terus profitnya bisa sampai wah anjas 20%. Saya aja nggak nyangka nih 40%. Nah, berarti ya selamat ya kalau ada teman-teman yang ngebeli MDKA kemarin, kalau ada kan kecapek kan dari TP saya di 1715 berapa nih. 19%, mewah kawan, mewah ya untuk MDKA. So Bang Iqbal kok gimana nih MDKA kayak gini ya? Kalau saya kayak gini ya saya mengatakan ini adalah telat kawan-kawan, telat. Kalau saya udah kayak gini lagi ya saya nunggu turun dulu deh kembali ke sekitar 1560 atau 1530. Tapi seandainya ya ini MDKA nih polanya sama kayak Antam kemarin ya, tembus ya, bisa menembus ke 1835 ya, 1835 ya, saya bakalan beli. Apakah dia polanya breakout atau polakahnya dia bakalan retest kembali seperti ini atau pullback ya, itu nanti planning saya bakalan share lah di grup Telegram. Tapi oke sih, kalau saya sekarang mending nunggu di sini deh ke 1500 hingga 1560. Kenapa seperti itu Bang Iqbal? Ya karena di MDKA ini saya lihat tidak ada pergerakan yang sebrutal Antam ya. Tidak ada yang pergerakan sebrutal Antam. Antam nih lah yang bikin saya kaget nih. Di luar proyeksi saya dan di luar nalar saya. Nggak pernah Antam kayak gitu modelnya. Sekarang malah kayak gitu modelnya. Ya. Jadi ya MDKA semoga sesuai proyeksi saya ya. Kesini dulu deh. Insya Allah. Oke ya.
Dapat daging semua kan? Dapat dong. Jadi ya seperti biasa. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe video saya ini, like video saya ini, aktifkan notifikasi bel dan loncengnya sehingga teman-teman bisa nonton langsung di saat dapat notifikasi dari handphone atau laptopnya masing-masing. Dan juga bagi teman-teman yang pengen join di grup Telegram saya, ini bisa langsung klik di bawah video ini, ada linknya ya teman-teman semuanya. Dan juga pastinya nanti teman-teman yang mungkin tidak mendapatkan Q&A market di sini, saya lebih aktif juga di story Instagram saya ini ya teman-temannya ya. Nah, jadi ya teman-teman bisa follow lah Instagram saya ini. Oke. So, terima kasih telah menonton video saya ini. Nah, 35 menit. Ini video terpanjang saya ini, tapi oke buat teman-teman kita kasih ilmu daging semua ya. Salam gacor.